jumpa Kansia dimanapun Anda berada. Bareng saya Wisakti di Jejak Si Gondrong, sebuah konten yang membahas ragam unik, menarik, dan eksotik di Purbalingga. Pada episode kali ini kita akan simak bagaimana proses pembuatan kerajinan tangan dengan berbahan dasar batok kelapa. Seperti apa keseruannya? Tetap ikuti Jejak Si Gondrong. Ya kawan saya, sekarang saya berada di lokasi sentra pembuatan kerajinan tangan dari batok kelapa, tepatnya di Kelurahan Purbalingga Wetan, Kecamatan Purbalingga. Lokasinya tidak terlalu jauh dari kota Purbalingga. Seperti apa prosesnya? Yuk kita simak. Ya kawan setia, siapa sih yang nggak kenal sama buah kelapa? Buah kelapa yang dikenal memiliki 1000 manfaat, bahkan setelah menjadi sampah pun buah tersebut masih bisa bermanfaat dengan dibuat menjadi sebuah kerajinan. Seperti tempat yang saya kunjungi ini di Kelurahan Purbalingga Wetan, Kecamatan Purbalingga, terdapat sebuah sentra kerajinan tangan dengan bahan baku limbah tempurung atau batok kelapa. Selain itu, limbah batang pohon kelapa juga diolah untuk dijadikan kerajinan. Dan usaha ini sudah berjalan lebih dari 30 tahun. Kerajinan dari limbah kelapa ini ternyata sudah tembus sampai ke pasar nasional. Dan saya juga sempat ngobrol bareng salah satu pengrajin. Seperti apa keseruannya? Yuk kita simak. Awal mulanya memang dari dulu memang nenek moyang kita itu pengrajin semua. Tapi dulu pakai sungu, bikin gapet payang, tapi kesininya akhirnya kita rombak jadi membuat alat-alat dapur. Dari batok kelapa? Dari batok kelapa, khususnya dari batok kelapa semua. Ya dari hasil produksinya seperti irus, centong, solet, ciri, mutu. Sebenarnya kalau kita hitung itu sampai ada 20 iteman lebih lah. Ada sumpit, ada mangkok, ada gelas. Semua itu bahannya dari pohon kelapa semua. Kalau pengrajinnya kurang lebih itu 30 sampai 40 orang. 30 sampai 40 orang. Bisa diceritakan proses pembuatan kerajinannya? Oh ya. Prosesnya kita memilih bahan dulu. Ya, kita pilih bahan yang bagus. Kita kan cari limbah. Limbahnya harus yang benar-benar dari pohon kelapa yang benar-benar udah super, udah tua. Kemudian kita ukur sesuai apa yang kita bikin. Kita ukur, kemudian kita potong. Kita potong pakai circle, kemudian kita pola. Kita pola di belakang itu, kita gergaji lagi. Kemudian kita pedal ini sama pedal ini. Nah, kita bentuk lagi sesuai apa yang kita mau, yang kita bikin. Kemudian kita amplas, masuk ke amplas. Nah, kita amplas, kemudian udah dibentuk kita keringkan dulu, keringkan itu. Nah, itu mulai tahap finishing. Nah, itu amplasnya itu sampai yang kasar, terusan yang agak halus yang 180, kemudian untuk finishingnya itu 400 atau suka dukanya ya kita malahan dalam artian itu suka dukanya ya kita sukanya kita kerja nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang ngawasin, dalam artian kita mau sendiri, kita mau dapat banyak harus kita rajin gitu aja. Suka dukanya seperti itu sebenarnya. Tidak tertekan Sebenarnya. Nah, dalam artian itu, nah kita kan daripada kita bahan ini langsung untuk kayu bakar, nah kita beli, kita proses,
menjadi nilai ekonomi yang lebih gitu. Nah, limbahnya lagi ini bisa dijual lagi. Makanya itu kita kan batok, petilan batok juga ada yang nampung, dari tatalnya itu juga ada yang nampung, udah ada yang beli semua. Ini dukanya gini ya, kita nggak pernah dalam artian kurang, bahwasanya kurang dalam artian kita kerjanya cuma di gudang terus nggak pernah keluar sih mas, bukannya seperti itu. Sebenarnya ya kalau dibilang duka ya nggak duka lah, dalam artian itu sudah menjadi tanggung jawab dan kewajiban sih, dalam artian kita orang harus bekerja kan, harus menghidupi keluarga. Sebenarnya ya nggak ada duka kalau kita kerjakan semuanya dengan rasa ikhlas dan rasa tanggung jawab, ya nggak ada duka, nggak ada capek. Sebenarnya capek tidur udah, karena saya sifatnya seperti itu sih mas. Pemerintah sangat-sangatlah mendukung, dalam artian yang mendukung kita difasilitasi tempat, dibangunkan, difasilitasi alat dan sebagainya, dan juga kadang-kadang kita diwajibkan pemasaran gitu. Kalau pemasaran kita sebenarnya udah jauh mas, dari dalam kota, luar kota, ada ke luar provinsi seperti di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi. Kalau di luar kota itu Jakarta, Jogja, itu banyak sekali. Berapa jumlah setiap kali pengiriman? Minimal per itemnya 200 pieces minimal. Itu dalam tempo paling ya kita kan punya pembeli dalam artian di Jakarta, di Jogja, di itu kan cuma rolling. Sana pesan selesai, sini alhamdulillah pesan lagi terus. Ya. Itu aja kadang-kadang masih kekurangan barang. Kita nggak bisa dalam artian untuk kualitas oke lah. Tapi untuk kuantitas kita sering ditawarin untuk ekspor, untuk itu, tapi kita nggak mampu. Masih belum mampu. Apa masalahnya Pak? Masalahnya SDM-nya. Bukan bahan baku. Terus harga per satu kisaran berapa? Kisaran dari 3.000 sampai 40, ada ya 50. Tergantung motif dalam artian bentuknya. Tingkat kesulitan juga. Kalau saya sendiri alhamdulillah dalam artian itu kita masih jalan terus. Pesanan aja masih banyak dan itu masih kedodoran kita untuk pesanan. Harapan ke depan lebih maju lagi, kita bisa menemukan alat yang lebih canggih lagi supaya untuk mempercepat produksi kita. Dan pemerintah saya mohon dukungannya yang lebih dan lebih dari yang sekarang. Ya, mungkin ya, kawan saya ternyata tidak mudah untuk membuat sebuah kerajinan batok kelapa, dibutuhkan ketekunan, kemahiran, keahlian. Saya Abis Sakti, ikuti terus episode selanjutnya.